kelebihan Rasulullah SAW dulu. Saya pernah kuliah di Fakultas Syariah, ya, Fakultas Hukum Islam. Saya kalau belajar dulu, saya kaitkan dengan sosok Rasulullah. Jadi ada ungkapan orang-orang soleh, al-insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Kata orang-orang soleh, al-insan, manusia itu masturun bil khalqi. Mastur itu ismul fa'ul, ya. Jadi misteri itu asalnya bahasa Arab tuh, asalnya mastur. Al-insanu masturun bil khalqi, manusia itu mastur, masih misteri, belum ketahuan siapa dia. Bil khalqi, kalau lihat sosoknya. Nanti ma'rufun bil khuluqi, orang itu baru ketahuan setelah kita tahu akhlaknya. Jadi mengukur seseorang itu jangan dengan fisiknya, ukur dengan akhlaknya. Karena al-insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Manusia itu mastur, masih rahasia, masih tertutup bil khalqi, dengan sosoknya. Nanti ma'rufun bil khuluqi, baru ketahuan dia siapa dengan perangai yang khuluqnya. Inilah bedanya Rasulullah SAW dengan kita semuanya. Kalau Rasulullah ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi. Nabi itu dari sosoknya saja sudah ketahuan siapa beliau. Ma'rufun bil khalqi, ma'rufun, lebih mulia lagi karena akhlaknya, sosoknya sudah mulia. Lebih lagi dengan kemuliaan akhlak yang bertambah mulia. Sosoknya mulia, bertambah mulia dengan akhlaknya. Sebab ada orang sosoknya mulia, belum tentu mulia akhlaknya. Inilah kelebihannya Rasulullah dengan kita semua yang manusia biasa, ya. Al-insanu masturun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Saya minum kopi dulu nih. Yang lain bikin sebenarnya saya bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Tampar hati nih. 2.000 satu saset. Ini enggak 2.000, ini setengah saset, encer sini. Kayaknya bagi dua yang bikin. Apa lagi nih? Enak, ada kopi, ada pisang goreng, sama duit di kantong 20 juta dah. Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta. Kacer gacor, murai batu gacor, cicak hijau gacor, bini lu gacor, lu panik kerotok ngejangkrik kan. Nah, kopi pisang goreng, bini gacor kan, bini lu panik kerotok ngejangkrik ya gacor. Lanjut ya. Nah, kita mau lihat sosok Rasulullah ini yang ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi, dikenal dengan sosoknya, dikenal dengan akhlaknya. Kalau kita nggak laku, kalau kita masturun bil khalqi, ma'rufun bil, baru dikenal kita dengan akhlak kita. Kalau sosoknya apa coba? Ada orang Pak, ya adem gitu, kelemar-kelemar, kecil adem, kelemar, bininya 4. Adem kecil, kelemar, bininya 4. Masalahnya berarti nggak adem, Superman ya. Bininya 4, Superman kan udah terbang untuk gilir, macet kan. Kalau nggak punya sayap nanti nggak bisa gilir. Makanya yang bininya 4 Superman, yang bininya 3 Truman, yang bininya 2 Gentleman, yang bininya 1 Nah ini cemen, jangan pulang dulu cemen. Termasuk yang ceramah juga cemen juga. Yang ceramah juga iya, gue ngaku gue cemen dah. Aku mau gini. Makanya mohon maaf nih, tadi mau berangkat kata bini, apa mau mana, mau ceramah, pondok aren, nama Dimawar. Jangan ada dusta di antara kita. Waktu ngomong kayak tidur sinetron aja, jangan ada dusta di antara kita. Iya, pokoknya kalau aku keluar, ngantuk keluar di rumah mau ceramah, pulangnya bawa parsel. Nah ini saya pikirin gue diparselin kok ada. Ini masih ada waktu dah, ya kalau nggak ada parselnya ini aja dibungkus nih. Saya punya kunyuk di rumah buat panen kunyuk saya di rumah. Baik, sampai di mana tadi? Sampai di mana ngomong saya? Kunyuk. Parsel, awas jangan ada dusta di antara kita. Kalau abang keluar dari rumah mau ceramah, pulangnya bawa parsel dari dia, dan saya pikir gue diparselin makan lagi. Beli parsel betul ke centong nasi, cemen kan? Saya ngaku saya cek. Mana yang gentleman sini? Yang bininya 2 mana gentleman?
Takut juga kan dia, yang Superman. Nggak ada yang Superman, jangan yang sampingnya Superman. Nah, saya balik lagi dulu pernah kuliah di Fakultas Syariah, Fakultas Hukum Islam. Itu di antara materi kuliah saya ada ilmu kriminologi, ilmu tentang kejahatan 2 semester. Salah satu dosen saya Profesor Dr. Tubagus Niti Baskara, guru besar kriminologi di UI. Nanti di UI dia syariah kriminologi 2 semester. Subhanallah, tuh dalam ilmu kriminologi itu ada madzhab-madzhabnya. Jadi bukan hanya fikih saja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam ilmu kan ada madzhab juga. Ekonomi ada madzhab juga, madzhab ekonomi. Politik ada madzhab trias politika. Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif itu madzhab politik. Dalam ekonomi ada madzhab Harvard. Dulu zaman Pak Harto itu menteri-menterinya pasti jebolan Harvard University karena masih di bawah pengaruh Amerika. Tidak boleh ada menterinya kecuali punya haluan pemikiran yang sama dengan Harvard University. Jadi kebijakan ekonomi di Indonesia zaman Pak Harto harus berkiblat pada kebijakan Harvard University. Nah, dalam kriminologi ada madzhab juga tuh, madzhab. Salah satu madzhabnya madzhab tipologik. Tipe, bukan. Jadi orang jahat itu bisa dilihat dari tampak mukanya. Maka kalau kita beli buku kriminologi akan ada gambar-gambar muka orang jahat. Muka orang jahat itu digambarkan sini rahangnya besar. Oh iya, udah jangan lihat sampingnya Pak. Dan dulu lagi diomongin. Nah kalau ada mukanya kayak gitu, dompetnya aman itu. Kan bubarnya dompet gua hilang, Pak. Terus yang dicekkan keseluruhan dari mukanya orang jahat itu. Jadi orang jahat itu melalui ilmu kriminologi bisa diterka dari tipe, makanya ada madzhab tipologiknya. Tokohnya namanya Lombroso. Jadi Maulid saya katakan dengan ini, inilah mulianya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang jahat itu bisa kelihatan dari mukanya, ya. Meskipun teori ini nggak lagi dipakai, ya sudah agak usang lah teori. Karena orang jahat sekarang ternyata tidak seperti yang digambarkan dalam ilmu kriminologi. Maka lahirlah istilah white collar criminal. White apa white? Putih. Color apa? Color. Itu color hijau kerak. White collar criminal, kriminal kejahatan. Jadi kejahatan kerak putih. Ya white collar criminal, white-nya putih. Color kerah, kriminal kejahatan kerah putih. Betul, sekarang orang jahat tuh kita nggak nyangka. Orang jahat sekarang tuh ganteng wangi, masa jasnya mahal, cincinnya zamrud, jamnya Rolex, sepatunya krokodil merek buaya, makanya perilakunya buaya semua. Sepatunya krokodil 20 juta terus pasang, cincinnya zamrud, jamnya Rolex, mobilnya Alphard. Jadi kita nggak nyangka tuh orang jahat sekarang. Subhanallah, jangan bilang ngantornya di Senayan ya. Orang jahat sekarang nggak wangi. Kos kakinya pernah saya lihat harganya 3.500.000, kos kakinya 3.500.000. Kalau kita beli di pasar malam dapat 3 karung untuk kos kaki, dia mah satu pasang 3.500.000. Kejahatannya nggak dobrak rumahnya, nggak bongkar rumah orang, cyber crime. Cukup dengan apa namanya, kembali ke laptop, nyolong bobol bang itu. Makanya polisi ngeliat orang sekarang ya masih dipakai juga teori ini Pak. Jadi kalau polisi nangkep orang dari muka jahat itu jadi interogasi karena mukanya ketahuan. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beda dengan kita. Ya ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi. Kalau kita maulid Nabi itu sudah jejak rekam. Kalau kita sedang maulid Nabi itu jejak rekam Rasulullah Sallallahu. Siapa yang menjejaki rekam Rasulullah? Pertama Suhaib, sahabat di Romawi, Suhaib, ya. Bilal bin Rabah, sahabat dari Habasyah, Salman Al-Farisi, sahabat Persia. Itu yang merekam jejak Rasulullah itu orang-orang Persia namanya Suhaib. Kata Nabi, Suhaibun awal nurub dakhalal jannah. Yang masuk surga duluan namanya Suhaib, sahabat Nabi asal Romawi. Salmanu awalul fars, Salman Al-Farisi orang yang pertama masuk surga dari bangsa Persia. Bilalun awalul Habasyi, Bilal orang Habasyah yang pertama masuk surga itu kata Nabi. Jadi Suhaib ada sahabat Nabi asalnya Romawi, Suhaib namanya. Faris Salman Al-Farisi Persia,
Bilal bin Rabah dari Habasyah Ethiopia yang berkulit hitam. Itu merekam jejak Rasulullah semuanya. Jadi ternyata Rasulullah itu berbeda dengan standar yang kita pahami. Ma'rufun bil khalqi, ma'rufun bil khuluqi. Salah satu yang merekam jejak Rasulullah adalah orang Yahudi Madinah namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam Yahudi rahib Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi Yahudi Arab Madinah namanya Abdullah bin Salam, dia Yahudi. Kalau kita lihat namanya Abdullah bin Salam, pantasnya orang apa dia? Abdullah bin Salam, pantasnya orang apa? Orang Islam ya? Iya, pantasnya dia orang Lebak Bulus, si Dullah anaknya Haji Salam. Abdullah bin Salam kan si Dullah anaknya Haji Salam, tapi dia rahib Yahudi. Pemimpin agama Yahudi di Madinahnya Abdullah bin, ini yang merekam jejak Rasulullah SAW. Dia tahu nama Nabi Muhammad sudah banyak disebut dalam Taurat dan Injil, karena dia rahib. Dia apa Taurat yang tadi Ustaz sebut di Taurat. Rahib Yahudi namanya Abdullah bin Salam ini sudah kenal siapa Rasulullah SAW. Kenal tuh namanya Abdullah bin. Cuma satu saja, dia belum pernah berjumpa dengan sosok Rasulullah SAW, belum pernah ketemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam ini saking penasarannya pengen lihat mana orang yang namanya Muhammad gitu. Kalau dia nyebut Muhammad kan belum bisa. Dia penasaran pengen tahu mana orang yang namanya Muhammad. Itu berkerumunan tuh di tengah orang-orang Ansar Madinah yang ingin menyaksikan, karena orang Ansor sendiri banyak yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Banyak orang Ansor yang belum bertemu dengan Rasulullah, cuma dengarnya Muhammad SAW dengan segala keluhuran anaknya. Maka ketika datang ke Madinah, yang tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajibal syukru alaina ma da'an lillahi lagi tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajibal syukru alaina ma da'an lillahi ayyuhal mab'usu fina bikabir amril mutari wala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukur alaina ma da'an lillahi ayyuhal mab'usu fina jikabil amril muta' jika syarafal madinah marhaban ya khairadah. Hadir Abdullah bin Salam di tengah kerumunan orang Ansar Madinah, pengen lihat mana sosok Muhammad yang namanya disebut-sebut dalam Taurat dan Injil dengan segala keluhuran akhlaknya. Didesak-desakan sampai dekat kepada Nabi dia. Apa komentar Abdullah bin Salam ketika melihat pertama kali mukanya Rasulullah? Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzdzabin. Inna hadzal wajha, ini wajah Muhammad, laisa biwajhin kadzdzabin, bukanlah wajah seorang pembohong. Jadi Nabi Muhammad dari mukanya saja tidak mencerminkan wajah seorang pembohong. Pengen tahu wajah tukang bohong? Pengen tahu wajah tukang bohong? Saya nggak bawa fotonya, ada fotonya nggak? Ada fotonya sih. Ya, jangan dipajang lah, taruh di dapur buat nakut-nakutin tikus. Ya, Nabi Muhammad dari mukanya saja tidak menunjukkan wajah tuh ma'rufun bil khalqi ma'rufun bil khuluqi. Jadi dari mukanya saja Nabi Muhammad itu tidak mencerminkan wajah seorang pendusta. Subhanallah, Abdullah bin terkesan betul. Benar Taurat dan Injil bicara tentang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Sudah digambarkan dalam Taurat dan Injil tentang sosok Nabi Muhammad. Cuma nih Abdullah bin Salam belum sempat ketemu. Kesan pertama melihat Rasulullah, inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzdzab. Sungguh wajah Muhammad ini tidaklah mencerminkan wajah seorang pendosa. Jadi muka Nabi Muhammad itu tidak mencerminkan wajah tukang bohong. Sekarang kita lihat wajah tukang bohong, banyak kan? Ya, pengen tahu wajah tukang bohong? Ada tukang bohong mukanya pernah lihat? Saya nggak nyimpen fotonya, buat apa? Karena dik nyimpen fotonya. Rasulullah ini kita mengukur jejak rekam Rasulullah sallallahu alaihi begitu mulanya. Makanya dalam ungkapan Malik, marra'a wajhaka yas'a, terus ini ya kariman wa bidaini hauduka safil mubarak wirduna ya nusyuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iqsiru wa dhali anta mistahu suduri ya habibi ya ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Subhanallah, Rasulullah dilihat pertama kali oleh Abdullah bin Salam terkesan, inna hadzal wajha laisa biwajh. Sungguh Muhammad ini wajahnya tidak mencerminkan wajah seorang pendusta. Tidak berhenti, terus direkam jejak Abdullah bin Salam sampai dia asyhadu an la ilaha illallah. Itu proses panjang sampai ikrar syahadat, mengakui bahwa bukan sembarang orang junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kenal Nabi Yusuf nggak? Kenal Nabi Yusuf? Kenal? Ketemu di mana? Itu mah Bang Usuk RT itu mah. Yang bapak-bapak ibu kenal Nabi Yusuf apanya? Tampannya. Dari mana tahu Nabi Yusuf datang? Nyanyian kan, sayang sungguh sayang ganteng tak sembahyang, sayang sungguh sayang ganteng. Nabi Yusuf ganteng ya tetap sembahyang, Nabi Yusuf ganteng ya tetap sembahyang. Lihat orang ganteng soleh enak ya? Udah ganteng soleh, udah soleh gak? Masya Allah, sayang sungguh sayang jelek gak sembahyang. Ada yang jelek gak sembahyang? Jangan nengok sampingnya. Sayang sungguh sayang hitam gak sembahyang. Ada yang hitam gak sembahyang? Oh itu hidup itu. Sayang sungguh sayang hitam Bilal bin Rabah hitam ya tetap sembahyang. Orang hitam sembahyang enak. Hitam kagak sembahyang semur tahu. Semut
semur tahu kerendam 3 hari, semur tahu dimasak pagi, siang masih coklat. Kalau udah kerendam 3 hari itu sembahyang ikan gagas banyak kayak semur tahu, pangkat panci itu. Nah Rasulullah dengan Nabi Yusuf jauh, Nabi Yusuf. Maka ulama mengatakan law alima ahlu Isra aw sofa khatti. Kalau orang-orang Mesir tahu sifat pipinya, pipi nih. Kalau pipi kan bagian dari muka. Kalau Nabi Yusuf utuh muka, termasuk kalau Nabi pipinya dan law alima ahlu Isra aw sofa khatti ma badalu min sawmi Yusuf amin, tidak akan mau mengeluarkan begitu banyak uang untuk beli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dibeli utuh dari kepala sampai kaki. Kalau Nabi Muhammad pipinya saja masih menang Nabi Muhammad dengan pipinya, dengan ukuran Nabi Yusuf secara utuh. Law alima ahlu Isra aw sofa khatti ma badalu min sawmi Yusuf min nahwi lawaimu Dzulaiha law alimna jabina. Orang-orang yang mencela Siti Dzulaiha kalau mereka tahu keningnya Nabi, ini keningnya Nabi nih. Nabi Yusuf utuh kalah dengan keningnya, Nabi Yusuf kalah dengan pipinya Nabi. Lau alimna jabinahu la asarnal quluba bil qati alal aidi. Lebih mau motong-motong hati ketimbang motong-motong jari. Melihat Nabi Yusuf itu motong-motong jari, kalau lihat Nabi lebih baik motong hati, nggak terasa motong hati kalau lihat Nabi Muhammad. Itu kalah Nabi Yusuf dan Rasulullah. Ya lawa imu Zulaikha lau alimna jabin. Orang-orang perempuan yang mencela Zulaikha kalau mereka tahu keningnya Nabi ini kening. Ya, la asarnal quluba bil qati, lebih mau motong hati ketimbang motong-motong jari. Itu dengan kita Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi Yusuf itu dilihat membuat orang terpesona sampai motong. Kalau lihat Nabi Muhammad bukan terpesona, mar'a wajha kayas. Siapa orang yang melihat wajahmu ada berbahagia. Berbahagia dengan terpesona jauh. Kalau terpesona itu peristiwa yang terjadi sekali saja. Maka esoknya sesudah melihat Nabi Yusuf berkali ganteng, besok udah nggak ada, dia udah ganteng. Kalau Nabi Muhammad dilihat semakin berbagai, mar'a wajha kayas'an ya kariman. Bahkan dalam mimpi orang berangan-angan, nggak pernah kita berangan-angan mimpi ketemu Nabi Yusuf alaihissalam kan? Nabi Musa kalipun kalimullah enggak, Nabi Isa ruhullah enggak juga tuh. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman enggak. Cuma kalau menurut Nabi masih orang berangan-angan dia ketemu dengan Nabi meskipun lewat mimpi. Itu begitu mulianya Rasulullah SAW. Ini rekam jejaknya Abdullah bin Salam sampai dia ikrar syahadat, proses yang panjang sampai dia tahu betul rekam jejak siapa Rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, saya kalau ada jamaah ini ngobrol santai aja deh ya. Panitia ada kopi ini kesiannya memang saya nggak lama-lama kayak 2:30 pagi ada kira-kira. Kopi. Masa saya doang yang kopi. Kali ceramah dikopiin, resikonya jam 2:30 pagi. Ada bola nggak nih? Ada bola. Kalau ada bola sambil nunggu bola aja. Gak usah pakai setbox, masih setbox. Ya, isinya kan TV-nya udah semut semuanya karena dicabut dari pusat, nggak boleh sebetulnya hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Ini karena otak tukang dagang semuanya dicabut dari pusat, suruh beli setbox. TV lagi Piala Dunia nih, tanggal 21 November udah siaran nggak? Beli lu nggak bisa nonton bola kalau nggak bisa tuh. Nggak ngomongin bola sih kok gitu. Baik, saya kalau ada jamaah mau umroh, suka besar saya mau umroh, ada 2 orang umroh saya mau umroh. Mau pesan apa? Gamis, sorban, sajadah, janganlah saya bilang. Beliin saya kitab yang tidak ada di Indonesia. Kalau kitab tafsir Darul Qutub, Darul Baqi kan habis banyak salah-salahnya banyak di tempat ya di Kalimantan. Sedang berikan saya kitab yang tidak ada di Indonesia. Saya kalau ke Mismalah itu, yang Mismalah ke daerah Bakut, itu toko kitab langganan saya di Makkah, Mismalah jauh dari Masjidil Haram ada 3 kilo. Itu yang jaga orang Bangladesh. Itu luar biasa, itu toko kitab masih buat kitab Durratun Nasihin. Jangan Durratun Nasihin, kitab Ihya Ulumuddin saja kalau dijual di sekeliling Masjidil Haram dibakar. Disita dibakar karena isinya sesat semua. Ini Durratun Nasihin yang kelasnya di bawah masih dijual di bawah rumah. Saya bilang belikan saya kitab saja yang ada di Indonesia. Akhirnya saya dibeli kitab, judul kitabnya ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid namanya. Judul kitabnya Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka. Domirhum di situ semuanya binatang, manusia, orang kafir, orang nabi, dikira Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka.
Di sini rekam jejaknya Abdul Samad, subhanallah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, terbukti betul dalam kehidupan. Maka saya kebet tuh random saja buka kitabnya, ketemu hadis itu kata ini la tasubbudika, la tasubbudika, jangan kalian caci maki ayam jago. Subhanallah, selevel semakom Rasulullah bicara ayam jago. Tapi di sini menunjukkan rahmatan lil alamin. La tasubbu ad-dika, jangan kalian caci maki ayam jago kata Nabi. Kok ngomongin ayam jago Nabi? Li'annahu yuqidu lis-shalah, karena ayam jago itu membangunkan kita untuk sholat. Saya mau nanya nih, bapak-bapak dibangunin ayam atau dibangunin ayam? Bapak-bapak dibangunin ayam atau dibangunin ayam? Jujur aja, dibangunin ayam atau dibangunin ayam? Dibangunin ayam kalah sama ayam lu. Ayam duluan bangun apa kita duluan? Kukuruyuk jam 3 dulu. Kukuruyuk. Kalau ajengan Sanusi bilang kukur itu udhkurullah. Bangun zikir kepada Allah. Karena dalam hadis nazala rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Nazala rabbuna takwir, bukan Tuhan yang turun, salah salah. Nazalat rahmatur rabbina. Yang turun rahmat Allah bukan Tuhannya, nggak boleh mentasbihkan Allah dengan makhluk. Nazala rabbuna bukan turun Tuhan kita, nazalat rahmatur rabbina, turun rahmat Tuhan kita, rahmat yang turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa, ketika tersisa sulusul laili al-akhirah, seperti sulusul laili al-akhiru, sepertiga malam yang tersisa. Itu Allah turun tuh, rahmatnya yang turun. Ayam yang tahu tuh, makanya bunyi kukuruyuk, bunyi kan jam 3, setengah 3, setengah 4, jam 4 kan kokok ayam itu dia. Kenapa diperkokok? Dia lihat malaikat dari langit turun bawa rahmat Allah tuh. Kukuruyuk, udhkurullah. Kita lagi ngapain? Waktu ayam kukuruyuk kita lagi ngapain? Kita lagi kukuruyuk, udhkurullah, lagi kukuruyuk juga betul. Dibangunin mainkannya la tasubbudi, karena jangan kalian caci maki ayam jago sehari yang kawin 10 kali, jangan dicaci. Ayam berkokok di siang hari ada perempuan bunting gak ada lakinya, dukun itu hanya ngomong. Kalau ayam berkokok berarti dia lihat yang baik-baik. Sunnah berdoa kepada Allah, maka turun sepertiga malam tersisa. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sembahyang tahajud itu ayam yang ngasih tahu rahmat Allah turun. Kita lagi ngapain? Tidur, karena la tasubbu ad-dika li'annahu yuqidu lis-shalah. Maka kalau ayam berkokok salat tahajud dibangunin, kita apa? Kita dibangunin sama ayam. Ada nggak di antara bapak-bapak yang jam 3 malam nongkrong di samping kandang ayam orang? Ada? Jangan maling, mau nyolong itu mah. Saya bangunnya borok, mau nyolong ayam gua loh. Enggak, kita dibangunin sama itu mulianya. Maka hadis itu tidak sederhana, karena la tasubbu. Ini jejak rekam Abdullah bin Salam bagaimana Rasulullah menyikapi rahmatan lil alamin. Ternyata ayam dihormati karena yuqidu lis-shalah, bangunin untuk ngerjain sholat. Sama juga anjing kalau kita ngeliat anjing ngapain? Gue sambit, gue gebuk, jangan orang kayak banjir, orang galak amat sama gue ya, ada anjing manin, kasih makan. Ada hadis ya, ada seorang perempuan yang kasih minum anjing yang kehausan hampir mati, masuk surga karena menolong. Nabi memberikan tamsil tuh, hewan yang ditolong najis mughalladhah, perempuan yang menolong wanita pezina, tapi kebaikan di sisi Allah tetap bernilai kebaikan, masuk surga hanya pernah ngasih minum anjing. Tamsilnya luar biasa, anjingnya hewan yang najis mughalladhah, perempuan yang menolong ngasih minumnya pezina, tapi kebaikan di sisi Allah tetap bernilai, masuk surga karena kebaikan itu. Sama juga perempuan yang soleha, ya dianggap fihi ratin habasaka, karena kucing yang dia kerangkeng mati kelaparan, masuk neraka meskipun dia wanita soleha. Anjing itu kan irhamu man fil ardi yarham. Jadi kalau anjing kasih makan dong, sampai dulu ya, makanya gue orang galak banget ke gue ya. Kasih makan, jangan diketok, kasih makan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fil. Ini rekam jejak Abdullah bin Salam bagaimana Rasulullah menyikapi kehidupan. Sampai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
anjing kasih makan. Sebab kalau anjing menggonggong itu sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir. Sunnah ta'awud kalau anjing menggonggong. Apa dasarnya kok anjing menggonggong sunnah ta'awud? Kalau anjing menggonggong dia sedang lihat setan. Jadi kita tahu ada setan karena anjing yang tahu. Gonggongannya membuktikan ada setan. Kita nggak lihat setan. Anjing yang kasih tahu puk. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau anjing menggonggong berarti dia sedang lihat setan. Anjing menggonggong sedang lihat setan. Anjing menggonggong sedang lihat setan. Jadi bapak-bapak kalau pulang malam digonggongin anjing jangan kesinggung ya. Kata anjingnya setan baru pulang mancing nih pagi malam. Nah, dalam kajian tasawuf dibahas tuh oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Bisa jadi di dalam diri ada naluri bahimiyah, naluri kebinatangan, termasuk binatang anjing. Maka kalau kita digonggongin, bisa jadi ada naluri syaitaniyah, naluri setan, maka anjing tahu. Kalau digonggongin sama anjing, jangan tersinggung, berarti dalam diri ada naluri syaitaniyah. Karena kalau anjing menggonggong dia sedang lihat setan, maka jangan tersinggung. Kata anjing ini setan berpulang mancing di depan dia kan malam digonggongin anjing. Saya pernah sampaikan materi ini dulu di hadapan ibu-ibu lurah, istri-istri lurah belum ngaji mas saya. Saya kasih materi ini. Bu, kalau ada anjing gonggong sunnah a'udzubillahi minasyaitonir. Suaminya lurah. Ini lurah juga nggak nih? Lurah juga enggak? Nah suaminya kalau pulang malam tuh, pulang ya digonggongin anjing tetangga, katanya gue mau kerja banget mancing tetangga, kalau gue pulang rame banget tuh, kok kata dirinya ya dia tahu yang pulang lurah ke setan. Dia tahu yang pulang lurah ke setan. Lu sampai ngajarin dari ngaji masal sopuan, kalau ada yang gonggong berarti dia sedang lihat setan. Karena ternyata suaminya benar kalau ditelepon sama istrinya jam 3 malam, bang posisi di mana? Lagi meeting. Jam 3 malam meeting apa jam 3 malam udah habis kerja kok masih jam 3 malam meeting aja. Meeting maksudnya mincat yang penting-penting. Nah karena mincat yang penting-penting maka kalau pulang dia digonggongin anjing. Jadi jangan tersinggung. Ini rekam jejak Abdullah bin Salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Rekam jejaknya lagi. Ini kan bicara maulid Nabi, rekam jejak Nabi. Maka orang-orang bersyahadat ilmu sudah membuktikan apa yang terucap pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha. Kalau kesempatan umroh nanti minta ajak sama mutawifnya ke Taif. Ya, kalau ada kesempatan umroh, Ustaz bawa kami dan ke Taif. Terus kota yang punya sejarah bagaimana Rasulullah aqama syahran bida'watin nas ila kalimatillah, bermukim sebulan untuk mengajak manusia pada kalimat la ilaha illallah. Apa perlakuan orang Taif terhadap junjungan kita yang datang ke Taif ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Yang datang ke Taif ini uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim raufur rahim rahmatan lil alamin. Yang datang manusia mulia nih. Apa perlakuan orang-orang Taif terhadap Rasulullah? Dilempari batu. Orang-orang di Taif, anak-anak kecil diprovokasi untuk juga jorok-jorok. Nanti dijorok-jorok gimana orang kecil di Taif? Jorok-jorok ini kebencian mereka terhadap dakwah Rasulullah sampai berdarah-darah. Ini kening berdarah, gigi tanggal. Karena apa? Nabi cuma melindungi kepala beliau dengan satu tangan. Ini aja kata ulama isyarat pelajaran bagi kita. Diajarkan oleh Rasul kalau ada bahaya cari selamat. Maka ketika dilempari batu, beliau ini. Karena satu tangan otomatis banyak batu yang kena kening. Yang satu tetap dalam keadaan teraniaya, tetap dia bela agama. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum, begitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum, Allahumma hdi qaumi fa innahum. Ya Allah, berlumuran darah. Ini satu tangan melindungi kepala, isyarat bahwa kalau ada bahaya cari selamat. Nabi enggak, ya udah sambitin buat Nabi enggak juga cari selamat. Kalau kita barangkali bukan satu tangan, ngumpet di kolong
Cari tambah dan nggak kenapa. Nabi perlindungan satu tangan. Ini isyarat bahwa kita belajar dari Nabi kalau ada bahaya lindungi diri. Tapi tidak dengan dua tangan. Tetap dalam bahaya bela agama. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum subhanahu rahmatan lil. Tidak ada satu batu pun diambil untuk balas mereka. Kalau Nabi ambil satu batu, Yahudi kira, oh Muhammad bukan rahmatan lil alamin, ternyata dia balas sampaikan orang. Nabi mana doa itu. Sampai malaikat Jibril hadir pada saat itu. Ketika Rasulullah teraniaya di kota Taif, Jibril dia menawarkan, hal turidu an uhlika haula'il qauman. Apakah kau mau hai Muhammad aku binasakan kaum itu? In syi'ta an uhdika alaihimul akhsadain. Kalau kau mau aku lemparkan dua gunung pada aku ratakan mereka dengan dua gunung. Subhanallah. Yang nawarin malaikat Jibril. Kalau kita dapat tawaran itu terima nggak? Monggo sugeng rawu. Ada pertolongan monggo sugeng rawu. Orang Jawa bilang, orang Sunda mangga wilujeng sumpi. Kalau orang Tua selamat datang, mohon doa restu. Kondangan itu mah. Selamat datang, mohon doa kondangan. Kalau kita dapat tawaran, masya Allah diterima. Monggo terima kasih matur nuwun. Nabi ya. La ya Jibril tidak. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan Jibril, jangan dihancurkan. Justru aku berharap bal arju ayyukhrijallah, Allah akan keluarkan min aslabihim dari anak keturunan mereka man ya'budullah yang akan menyembah Allah wa la yusyriku bihi syai'an dan tidak akan mempersekutukan subhanallah. Nabi malah doain jangan dihancurkan. Kalau di bapaknya nggak beriman, mudah-mudahan di anaknya beriman. Nggak di anaknya beriman, mudah-mudahan di cucunya yang beriman. Nggak cucunya, mudah-mudahan cicitnya yang bapaknya nggak beriman, anaknya yang beriman. Nggak anaknya cucu nggak cucu cicit. Di bawah cicit apa? Di bawah cicit apa? Cecurut. Di bawah cicit cocok. Ternyata ibadah nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tapi enggak mau, bukan enggak mau. Jangan aku ini rahmatan lil alamin. Meskipun malaikat Jibril menawarkan, jangan bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an rahmatan. Jadi jejak rekamnya Abdullah bin Salam melihat peristiwa ini sampai dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masih ada rekam terakhir ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah dari kesyirikan. Nanti inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang ke kota Mekah untuk membebaskan tanah kelahiran beliau. Mendengar orang-orang Mekah mendengar kedatangan Rasul sudah didampingi orang-orang hebat tuh. Ganti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang berani, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, didampingi Khalid bin Walid, jenderal perangnya. Masuk kota Mekah sudah didampingi oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Datang konglomerat Madinah yang Abdurrahman bin Auf. Datang orang-orang Mekah mendengar kedatangan Rasul gigit. Biar naik menggigit, takut pembahasan enggak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Yang orang pada ketakutan lebih hawin alaika, tenang, hawin alaika, tenang, hawin alaika. Orang bilang keep calm, keep silent. Hawin alaika, hawin. Inni lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja. Wa innama dan bahwasanya anabnu imra'atin ta'kulul qadi. Saya seorang putra dari seorang perempuan yang makan dendeng kering. Hawin alaika, tenang Nabi. Inni lastu bimalikin, saya bukan raja kata Nabi. Wa innama anabnu imra'atin ta'kulul qadi. Saya cuma seorang putra dari seorang wanita yang makan
dendeng itu berarti orang-orang nggak kaya. Kalau kita kulkas kita datang daging segar. Kalau Aminah bikin dendeng untuk persiapan pacaklik, kodenya dendeng. Wa innama anak numroatin takbul subhanallah. Orang-orang di Mekah ya Allah kira-kira mau dibalas. Kalau rezim itu biasanya rezim lama tebas habis lah, penjara, tembak gitu ya. Kali ini tidak datang Rasulullah. Arsalnaka illa rahmatan lil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadu rasulullah tanpa disangka. Dan Nabi rujuk ilal Madinah, ya sudah membebaskan kota Makkah, tidak berpuasa. Nabi kembali ke Madinah. Maunya kita kembali pulang kampung udah jadi orang hebat, berpuasa minimal jadi RW lah kira-kira. Minimal jadi RW. Ya udah berpuasa, pulang ke kampung halaman, apa salahnya gue jadi RW kampung gua dan gue jadi hebat. Nabi enggak, sudah membebaskan kota Makkah, balik rujuk ilal Madinah. Itulah Madinah kebahagiaan dari kota mulia Al-Haramain Asy-Syarifain. Ya, lahir di Mekah, Madinah kebahagiaan, di kuburnya Rasul itu rekam jejak. Yang terakhir, tahu orang namanya Ikrimah? Pernah dengar orang namanya Ikrimah? Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Bahkan banyak hadis Ikrimah itu riwayat hadis dari Ikrimah setelah dia masuk Islam. Meriwayatkan hadis Ikrimah, tapi di Ikrimah tapi Abu Jahal ya, Ikrimah ada titik dan nggak pakai Abu Jahalnya. Itu ketika dia datang ke Makkah, kata Nabi, atakum Ikrimatu mukminan muhajiran, akan datang kepada kalian Ikrimah putranya Abu Jahal, mukminan akan menjadi orang beriman, muhajiran dan akan berhijrah dia. Apa pesan Nabi? La tasubbu abahu, jangan kalian caci maki bapaknya. La tasubbu abahu, jangan kalian caci maki bapaknya. Kalau nggak dipesan sama Nabi, bisa jadi sahabat ada keinginan, anaknya biang kerok ini, dangdut, bapaknya biang keladi ini, bisa jadi cacian. Tapi Nabi pesan la tasubbu abahu, inna sabbal mayyiti yu'dil haya, karena sesungguhnya mencaci yang udah mati akan menyakiti yang hidup. Abu Jahal udah mati, percuma kalian caci maki, tapi cacian terhadap Abu Jahal yang udah mati yu'dil haya akan menyakiti putranya Ikrimah. Tuh akhlaknya Rasul. Kalau nggak dipesan begitu, sahabat pasti akan mencaci ini anak biang kerok nih, bapaknya lu syadang kawan sambar beledek bapaknya lu gitu. Tapi Nabi tahanlah tasubbu abahu, jangan kalian caci maki bapaknya. Inna sabbal mayyiti yu'dil haya, caci orang yang mati akan menyakiti yang hidup. Pokoknya inilah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wajar dari uswatun hasanah, karena dari A sampai Z tidak pernah ditemukan cacat oleh Abdullah bin Salam. Inilah hebatnya seorang pemimpin. Jadi ini pemimpin nanti harus lihat rekam jejaknya. Ya tadi bicara kriminologi, kan saya kuliah di fakultas dan saya punya ijazah. Saya bisa sudah dilegalisir ijazah saya fakultas syariah jurusan perdata pidana Islam. Jadi kalau saya ngaku kuliah saya punya ijazah SD saya masih ada, madrasah ada, ijazah doktor saya ada, dan foto-foto wisuda saya masih simpan, nggak masuk. Jadi saya punya ijazah ya, paham maksud saya? Jadi tetangga belakang rumah namanya si Rojali mau nyalonin jadi RT, ijazahnya palsu, kawan mana Rojali malah lu bejat deh. Mau nyalon jadi RT, ijazahnya palsu. Ini saya punya kuliah, saya punya ijazah. Jadi kalau ngomong kriminologi, nilai saya alhamdulillah betul ya. Dan saya dulu skripsi saya judulnya Equality Before the Law, Al-Musawatu bainan nas fit takalif wal ahkam. Pengujinya saya masih ingat Profesor Dr. Amin Suma, Profesor Dr. Ahmad Sukarja SHM Hakim Agung. Ya, pimpinan sidangnya Dr. Andas Haji Mustajib. Saya ingat 2 jam saya uji. Fotonya ada foto saya waktu kuliah, waktu ujian skripsi, waktu wisuda ada. Ijazah saya asli, jadi saya punya ijazah. Andai saya nyalon jadi ketua RT sah karena saya punya ijazah. Sebab tetangga belakang saya namanya si Rojali, tetangga belakang rumah namanya Rojali, mau nyalon jadi RT, ijazahnya kagak punya. Ditanya ijazah lu ada deh, unjukin ijazah lu Rojali, malah lu bejat lu Rojali. Subhanallah, ini Rasulullah wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Lagi ketiga kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini melahirkan seorang pemimpin yang adil, yang bijak, yang jujur, yang benar, berkata benar, yang membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Orangnya Dr. Anies Baswedan, takbir. Orangnya Dr. Anies Baswedan, takbir. Iya, boleh dong. Ini bisa jadi nggak 150, 100 dihadirkan. Ini mumpung dihadirkan oleh Allah. Ini belum tentu 50 sampai 100 dihadirkan orang model kayak gini, belum tentu. Maka mumpung hadir kita bela mati-matian dulu ya. Baik, Anies, Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Dan jadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya jujur relawan yang nggak dibayar, ya udah lewat maulid Nabi, pengajian kita sampaikan kulil haqqa walau kana murran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allah sudah perlihatkan yang benar, minta kekuatan untuk ikuti yang benar. Dan Allah sudah perlihatkan yang tidak benar, warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhi yang tidak. Yang benar sudah diperlihatkan sama Allah. Yang orang benar sudah diperlihatkan sama Allah. Berapa lama diperlihatkan? 5 tahun. Yang nggak benar udah diperlihatkan sama Allah. Yang nggak benar udah. Berapa lama? Dulu yang ngomong tuh ya. Bang gua cuma ngojok-ngojokin doang. Yang benar Allah sudah perlihatkan di mata. Ngurus mana? Ngurus Jakarta, Cakra itu. Bang Bulus saya tempat buang anak setan deh. Bang Bulus sekarang udah kayak apa Bang Bulus? Orang Bang Bulus memang Bang Bulus banyak. Maksudnya pun karet serem sekarang Bang Bulus, masya Allah ramai banget tuh, karena orang yang terjadi di mata Allah sudah perlihatkan tuh. Warzuqna ittiba'ah, ya Allah berikan kami kekuatan untuk ikuti orang yang benar. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, ya Allah perlihatkanlah yang batil adalah batil dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi yang batil. Berapa lama ngurusnya? Ini anak kecil ini. Karena anak kecil yang ngomong 10 tahun ya, gue cuma ngojok-ngojokin doang. Maksudnya anak kecil dia tahu ya. Ya, siapa namanya? Namanya siapa? Bukan nama si Paul, nama kamu siapa? Kalau si Paul atau semuanya namanya si Paul ini nih. Agus. Siapa? Bumi. Bumi. Anak kecil aja tahu, alhamdulillah. Ya, kita baca Fatihah, mudah-mudahan jalannya lancar untuk sampai nanti RI 1. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa likulli niyatin shalihah bi niyati shifa wal afiyah wa khususil maqasid al-tayyibah wa ila hadrati sahibi syafa'ah sayyidina Rasulullah al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Amin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal makirin wal khainin was sariqin ahla a'daka a'dadin. Allahumma syaddid shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-rahma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tadar 'alal ardi lidh-dhalimin dayyara. Rabbana la tadar 'alal ardi lil makirin dayyara. Rabbana la tadar 'alal ardi lidh-dhalimin dayyara. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma dammirhum tadmira wa ahlikum kullal halak. Mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Wa sallallahu ala khairi hamdihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.